Presiden Prabowo lantik Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo boyong kucing kesayangan ke istana. Warga berhasil gagalkan komplotan maling minimarket. Aldi Satya Mahendra juara dunia WSSP 300 2024. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Mahathir. Selamat pagi, Dewi. Sehat selalu ya. Sehat selalu dong. Luar biasa. Seperti informasi kita juga luar biasa. Tepatnya dengan informasi yang baru kita saja hantarkan bahwa memang Presiden Prabowo Subianto ini telah memberikan atau telah melantik menteri-menteri yang akan bekerja lebih tepatnya di masa jabatannya. Benar sekali, dan pada malam hari tadi juga banyak juga menteri-menteri sudah melakukan sertijab di kantor masing-masing dari kementeriannya. Seperti apa kinerja mereka dalam 100 hari ke depan kita akan nantikan. Selain berita kementerian yang sudah dilantik, kita juga masih ada berita terkait peristiwa dan olahraga. Selengkapnya bersama saya Mahathir Mohamad dan rekan saya. Dan saya Dewi Manik, simak Menyapa Pagi untuk Anda. Dan pemirsa, Menyapa Pagi kali ini kita awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto melantik 48 menteri anggota Kabinet Merah Putih masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara Jakarta. Pelantikan itu turut dihadiri oleh antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para ketua lembaga tinggi negara. Presiden Prabowo Subianto melantik para menteri Kabinet Merah Putih yang akan membantu dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 5 tahun ke depan. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Pelantikan para menteri negara berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 133P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Pada saat yang sama, Prabowo pun melantik pejabat setingkat menteri, yaitu Jaksa Agung, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Presiden Prabowo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para menteri dan pejabat setingkat menteri periode tahun 2024-2029. Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ibu Selvi Ananda untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dengan informasi Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini melantik Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dan Sekretaris Kabinet periode tahun 2024-2029 di Istana Negara Jakarta. Pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dilakukan di hari yang sama setelah Presiden Prabowo melakukan pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih. Terdapat 56 orang wamen yang hadir di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024 untuk menghadiri pelantikan tersebut. Pelantikan Wakil Menteri itu diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Agenda pelantikan didasari atas surat keputusan Presiden nomor 73M 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 yang ditekan Prabowo per 20 Oktober 2024. Agenda pelantikan Wakil Menteri tersebut dilanjut dengan pelantikan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet periode 2024-2029 yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 143P tahun 2024 tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet. Prabowo kemudian mengambil sumpah jabatan para Wakil Menteri dan Sekretaris Kabinet yang didampingi rohaniwan dengan mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan Prabowo. Pelantikan diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ada yang menarik dari penampilan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat pelantikan. Sebanyak 48 menteri dan 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih kompak mengenakan setelan jas yang dipadukan dengan kemeja putih dan dasi berwarna biru.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 53 menteri dan 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024. Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih era Prabowo Gibran Rakabuming Raka berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta. Ada yang menarik dari penampilan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih saat pelantikan. Semua kompak mengenakan setelan jas yang dipadukan kemeja putih dan dasi berwarna biru. Menurut informasi, dress code yang digunakan memang panduan dari pihak istana. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih dilantik, 5 diantaranya wakil menteri bidang pendidikan dan kebudayaan. Berbeda dari kabinet sebelumnya, kini Kemendikbudristek dibagi menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Presiden Prabowo Subianto melantik 56 wakil menteri di Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Pelantikan wakil menteri Kabinet Merah Putih ini termasuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan. Berbeda dari kabinet sebelumnya, pada Kabinet Merah Putih, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dibagi menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dijabat oleh Dr. Fajar Riza Ul-Haq MSI. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya yakni Atif Latiful Hayat. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yakni Profesor Fauzan dan Profesor Stella Christy. Sementara Wakil Menteri Kebudayaan dijabat oleh Giring Ganesa. 18. Dr. Fajar Riza Ul-Haq MA, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 19. Profesor Atif Latiful Hayat, PhD, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 20. Profesor Dr. Fauzan MPD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 21. Profesor Stella Christy, PhD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 22. Giring Ganesa Jumario S.Ikom, Wakil Menteri Kebudayaan. 23. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI telah melaksanakan rapat konsultasi mengenai alat kelengkapan Dewan yang dilaksanakan di ruang Pansus C Gedung Nusantara II Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, DPR RI telah menetapkan jumlah komisi dan alat kelengkapan Dewan, serta jumlah pimpinan komisi dari seluruh fraksi. Ya, baru saja kami selesai rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi dari 8 fraksi yang hadir, menetapkan pertama jumlah komisi dan AKD, kemudian jumlah pimpinan komisi-komisi dari semua fraksi yang ada, dan insya Allah kami akan setelah kemarin diumumkan kabinet dari pemerintahan atau kabinet Merah Putih dari Presiden Prabowo, tentu saja kami kemudian menyelesaikan mitra dari setiap komisi dan AKD untuk kemudian nantinya kami tetapkan besok di rapat paripurna yang akan dilakukan pada hari Selasa siang insya Allah. Nggak ada penambahan bangunan, tapi memang sudah disiapkan ruangan yang sudah tersedia kita akan tempati untuk komisi 12 dan 13, jadi nggak ada penambahan bangunan. Ada, saya lupa ruangannya pokoknya di gedung DPR ini yang deket aja, yang udah ada existing. Yang 12 energi ESDM, yang 13 hukum reformasi dan HAM. Berarti nanti kayak apa? Yang lama tetap ya? Tetap. Kayak ini. Ada, ya sebagian ada ke sana. Besok kita umumkan. Ya, besok biar pimpinan fraksi masing-masing dan di paripurna kita mengumumkan. Ya. Kita lanjut informasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan sambutan pertamanya usai dilantik menjadi Presiden RI ke-8. Prabowo menegaskan bahwa tugas pemimpin harus mengedepankan kepentingan rakyat dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum.
bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo juga menyoroti sikap Indonesia dalam konflik di Timur Tengah. Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya di Gedung MPR DPR Jakarta H menyoroti berbagai masalah bangsa, termasuk isu konflik global, khususnya isu Palestina. Presiden berusia 73 tahun itu kembali menegaskan sikap Indonesia yang tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Menurut Prabowo, sebagai bentuk dukungan itu, pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan ke Gaza, ke Rafah, Palestina, dan Indonesia siap kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan. Dalam pidatonya itu, Prabowo juga menegaskan sikap politik Indonesia yang memilih bebas aktif non-blok di panggung internasional. Kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan. Hari ini kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di Rafah, dengan risiko yang sangat tinggi. Dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama di Rafah, di Gaza bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita dan nanti rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Muhaimin Iskandar menjalani sertijab sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat pasca dirinya dilantik pada Senin pagi. Ia pun juga berharap agar Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ini satu gerakan yang utuh antara pemberdayaan sosial dan juga pemberdayaan ekonomi. Di sisi lain, Muhadjir Effendi mengaku dengan dibentuknya Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan suatu hal yang strategis dalam membangun produktivitas masyarakat. Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Gus Muhaimin telah menjalani upacara serah terima jabatan sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat pada Senin siang tadi. Gus Muhaimin resmi menjadi Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggantikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2019 hingga 2024 Muhadjir Effendi. Kemudian Gus Muhaimin dan Muhadjir Effendi menandatangani surat serah terima jabatan. Untuk selanjutnya, Gus Muhaimin sementara akan berkantor di gedung yang saat ini digunakan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Gus Muhaimin pun membeberkan beberapa tugas pokok Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan juga naungan beberapa kementerian di bawahnya, di antaranya Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sosial, dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Ia pun berharap dengan adanya Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ini menjadi satu kesatuan dalam satu gerakan yang utuh antara pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat ini dibuat dalam kerangka kita tahu persis bagaimana peran ekonomi kecil menengah, peran ekonomi kreatif sangat penting dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Akan tetapi sinergi pemberdayaan masyarakat belum menyeluruh antara pemberdayaan sosial dengan pemberdayaan ekonominya. Dengan adanya Kemenko Pemberdayaan ini kita ingin satu kesatuan dalam satu gerakan yang utuh antara pemberdayaan sosial dengan pemberdayaan ekonomi. Di sisi yang lain, kita ingin koperasi sebagai soko guru ekonomi juga menjadi bagian dari peran integral di dalam sistem ekonomi dan sistem sosial kita. Sehingga apapun bantuan pemerintah, apapun simultan yang diberikan pemerintah, tidak bisa menjadi kita biarkan sebagai kebutuhan konsumsi saja, tetapi menjadi kebutuhan produktif, terutama bagi masyarakat di usia-usia produktif. Sementara itu, Muhadjir Effendi mengaku dengan dibentuknya Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan pecahan dari Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan ini sangat strategis karena hal ini dapat meningkatkan produktivitas, maka itu diperlukan pemberdayaan dalam setiap program kerjanya. Ini adalah menurut saya adanya Menko yang baru ini sangat strategis. Kenapa? Karena memang kalau kita ingin meningkatkan produktivitas masyarakat kita, terutama masyarakat usia produktif, maka titik tolaknya harus pada atau drivernya, pemicunya itu harus dari sisi pemberdayaan. Selama ini pemberdayaan itu hanya berada di Dirjen Kemensos, namanya Dirjen Dayasos atau Dirjen Pemberdayaan Sosial, sehingga skopnya menjadi sangat terbatas, termasuk alokasi anggarannya juga sangat kecil gitu ya. Tetapi dengan nanti di bawah Menko yang baru, kita harapkan akses ke kementerian-kementerian teknis yang lain itu akan semakin luas dan semakin lincah gerakannya gitu ya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjuk Sri Mulyani dan 3 wamen untuk bertugas sebagai Menteri dan Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih. 3 wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih yang akan mendampingi Sri Mulyani adalah Thomas Djiwandono, Suhasil, dan Anggito Abimanyu. Sri Mulyani kembali bertugas sebagai Menteri Keuangan didampingi 3 wakil menteri masa jabatan Presiden Prabowo Gibran dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 Istana Merdeka Jakarta. Guna mendampingi Sri Mulyani, Prabowo menunjuk 3 orang sekaligus untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan, diantaranya Suhasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu. Sebelumnya, Suhasil telah menemani Sri Mulyani sebagai wakil di Kementerian Keuangan sejak Kabinet Indonesia Maju. Thomas pun juga pernah mendampingi Sri Mulyani sebagai wakil, meski hanya dalam waktu hitungan bulan. Sebagai tim ekonomi Prabowo Gibran, Thomas ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan 2 sebagai upaya penyelarasan APBN di masa transisi pemerintahan. Adapun Anggito merupakan ekonomi senior Universitas Gadjah Mada. Anggito pernah berkarir di Kementerian Keuangan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 2005 hingga 2007. Sri Mulyani melanjutkan masa baktinya sebagai Menteri Keuangan dalam 3 pemerintahan berturut-turut. Diketahui, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 4 tahun 5 bulan. Sementara era Presiden Joko Widodo selama 8 tahun 3 bulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dan informasi tadi kalau kita melihat bahwa memang untuk sikap kerja dari menteri dan juga wakil menteri ini kita berharap untuk 100 kerja ke depan lebih baik lagi dan mewakili rakyat Indonesia untuk setiap program ataupun tugas-tugas dapat dijalankan lebih baik lagi tepatnya Mahathir. Benar sekali Dewi, terkait untuk nanti ke depannya lebih baik lagi dalam menjalankan tugas, Prabowo Subianto bersama juga Gibran Rakabuming Raka nantinya akan mengadakan dari Akademi Militer atau Akmil untuk seluruh menteri dan wakil menteri agar semuanya lebih bonding, lebih kompak hingga nantinya membawa nama baik Indonesia untuk menjadi Indonesia Emas 2045. Benar sekali. Dan pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi Presiden Prabowo membawa kucing kesayangan ke istana. Tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, betul, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Berita kita lanjutkan. Usai berlangsungnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pimpinan MPR RI mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh tamu undangan yang hadir dari masyarakat serta pengamanan gabungan TNI dan Polri. Benar sekali, dan Ketua MPR Republik Indonesia Ahmad Muzani juga menyampaikan partisipasi seluruh bangsa membuat acara tersebut berjalan dengan lancar dan hikmat. Alhamdulillah, pelaksanaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 20 Oktober 2024 hari Minggu hari ini berlangsung lancar, khidmat, semua berkat partisipasi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas semua yang terlibat dalam gelaran acara hari ini. Acara sesuai dengan yang kita rencanakan, kurang lebih 2 jam berlangsung dan semuanya berjalan seperti yang direncanakan. Tentu semuanya itu karena dukungan dari semua pihak, termasuk aparat keamanan, Tentara Nasional Indonesia, aparat kepolisian, dukungan dari Sekretariat Jenderal, teman-teman anggota MPR, semua fraksi dan kelompok DPD, serta media
dalam dan luar negeri. Kami mengucapkan terima kasih kepada para tamu VVIP dari berbagai macam negara yang dengan sabar 1-2 hari kemarin telah menunggu acara ini sampai hari ini. Kami mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang terganggu aktivitas dan lalu lintasnya akibat dari acara ini. Kami mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi dari kegiatan-kegiatan ini. Saya kira kegiatan ini adalah kegiatan yang menjadi hajat kita semua. Sebagai bangsa, sebagai negara kita amat bersyukur karena begitu besar negara-negara lain menghormati kita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih atas kehadiran 19 pimpinan negara dan 15 utusan khusus yang hadir di acara pelantikan di Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Menurut Prabowo, kehadiran para pemimpin negara dan utusan ini adalah untuk penghormatan kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato pertamanya usai dilantik di Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta pada 20 Oktober Minggu siang. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo menyapa dan mengucapkan terima kasih untuk para pemimpin negara sahabat yang hadir saat pelantikan. Prabowo mengatakan para tokoh yang hadir ke acara pelantikannya di tengah kesibukan semata-mata karena para pemimpin ini menghormati Indonesia. Prabowo pun menyebutkan total satu persatu nama semua tamu undangan dari para kepala negara hingga para utusan kepala negara. Pada kesempatan tersebut, di awal pidatonya Prabowo pun bersumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk berbakti pada negara dan bangsa. Hari ini kita dihadiri 19 kepala negara dan kepala pemerintahan, serta 15 utusan khusus negara-negara sahabat lainnya. Tokoh-tokoh dari negara sahabat ini terbang dari tempat yang jauh di tengah kesibukan mereka, di tengah banyak masalah yang dihadapi. Mereka datang ke sini untuk menghormati bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena itu, atas nama seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, saya ucapkan penghargaan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua kepala pemerintah, kepala negara, dan perwakilan negara-negara sahabat yang hadir di sini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai dilantik, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara dan utusan khusus di Istana Kepresiden Jakarta pada Minggu kemarin. Dan juga pertemuan bilateral ini sebagai salah satu langkah penting untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara dan utusan khusus di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Pertemuan pertama dilakukan dengan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles yang tiba sekitar pukul 16.30 WIB. Setelahnya, secara berturut-turut, Presiden Prabowo bertemu dengan utusan khusus dari Inggris David Lammy dan Wakil PM Selandia Baru Winston Peters. Tidak hanya utusan khusus, Presiden Prabowo juga menerima kunjungan dari para pemimpin negara sahabat. Para pemimpin yang hadir di Istana Merdeka diantaranya PM Republik Korea Han Duck-soo, PM Singapura Lawrence Saen Saiwong, PM Papua Nugini James Mereb, hingga PM Vanuatu Charlotte Salwai. Sebelumnya, para pemimpin dan utusan khusus negara tersebut juga turut menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR Senayan, Jakarta. Pertemuan bilateral ini diharapkan bisa membuka peluang bagi peningkatan kerjasama di berbagai sektor, yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat di kedua negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto menggunakan mobil maung berplat Garuda buatan PT Pindad usai resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029. Mobil ini merupakan pengembangan khusus dari model maung MV3 yang diarahkan secara langsung oleh Prabowo dan didesain untuk menjadi kendaraan kepresidenan. Setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto langsung menggunakan mobil maung berplat Garuda yang dibuat oleh PT Pindad untuk menyapa warga yang telah antusias menunggu dirinya dari kawasan Tamrin menuju Istana Merdeka Jakarta. Menurut keterangan resmi dari PT Pindad di Instagram, kendaraan ini merupakan MV3 Garuda Limousine, versi terbaru dari MV3 yang dibuat khusus untuk mengakomodir arahan Prabowo sebagai kendaraan presiden. Mobil berwarna putih dengan tampilan eksklusif dan maskulin ini dibekali proteksi tinggi serta dilengkapi dengan berbagai fitur mutakhir untuk menjamin keamanan dan kenyamanan presiden. PT Pindad mengungkapkan bahwa material berkualitas tinggi
digunakan dalam pembuatan kendaraan maung MV3 serta memberikan pengalaman mewah dan aman bagi penggunanya. Secara eksterior, mobil Garuda dilengkapi automatic footstep di bagian samping yang memudahkan Presiden keluar masuk kendaraan. Logo Garuda yang ditampilkan di beberapa bagian kendaraan melambangkan kekuatan dan gerakan dinamis dengan sayap yang mengembang sebagai simbol kebesaran dan kekuatan negara. Dengan kendaraan ini, Prabowo memulai masa kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia, melanjutkan kedaulatan nasional hingga mendukung produk-produk buatan anak bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya Dewi, terkait dari mobil MV3 limousine ini memang adalah perkembangan atau juga modifikasi dari MV3 Maung yang punya banyak sekali fasilitas-fasilitas bahkan fitur keamanan yang sangat canggih. Yang pertama adalah pasti mobilnya itu tahan anti peluru. Benar. Yang kedua, ketika nanti mobilnya bannya pecah, itu akan tetap bisa berjalan untuk mengamankan presiden dan atau wakil presiden yang ada di dalamnya. Selanjutnya untuk mobil Maung atau mobil MV3 limousine ini mempunyai cc itu 1257 cc. Jadi kita bayangkan ya, ini juga mesinnya diesel pasti sangat kuat sekali untuk membawa presiden. Luar biasa, memang harus dengan kondisi yang lebih besar lagi karena kalau kita melihat memang PT Pindad ini tidak hanya untuk mobil kepresidenan, juga banyak terlibat untuk mobil-mobil ataupun kelengkapan alat dari Indonesia lebih Benar tepatnya. sekali. Untuk kemajuan, kita berharap juga PT Pindad ini dapat melakukan ataupun memberikan yang terbaik kepada Indonesia, terutama dengan mobil kepresidenan yang satu Ya, ini. yang paling penting adalah nantinya semoga mobil-mobil ini atau MV3 Ya. limousine ini dapat dipakai oleh pemimpin-pemimpin Benar negara-negara lain ya. Sebagai contoh tapi Sebagai tepatnya. contoh, baik. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menerima tamu negara Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo di Istana Wapres Jakarta pada Minggu malam. Pertemuan ini merupakan pertama kalinya bagi Gibran mendapatkan kunjungan tamu negara usai dirinya dilantik menjadi wakil presiden. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung menerima kunjungan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo usai dilantik pada Minggu 20 Oktober 2024 di Istana Wakil Presiden Jakarta. Momen kunjungan PM Han diunggah di akun sosial media Instagram @gibran_rakabuming. Dalam unggahannya, nampak Gibran berdiri di halaman Istana Wapres untuk menyambut PM Han. Setibanya PM Han di Istana Wapres, PM Han bersalaman dengan Gibran dan masuk ke dalam Istana Wapres. Selanjutnya, PM Han menulis di buku tamu dan dilanjutkan dengan bincang-bincang. Dalam captionnya, Gibran menyatakan terima kasih atas kunjungan kehormatan Perdana Menteri Republik Korea Han Duck-soo di Istana Wapres. Lebih lanjut dijelaskan, Indonesia dan Korea Selatan berkomitmen memperkuat kerjasama antar kedua negara, khususnya di sektor hilirisasi industri, investasi, dan IKN. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya Dewi, terkait pelantikan presiden dan wakil presiden kemarin memang ada hal-hal atau momen lucu. Salah satunya adalah Komeng anggota DPD RI sekaligus komedian turut menjadi sorotan saat menghadiri sidang paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden. Setelah acaranya usai, ini Komeng menjadi incaran para wartawan untuk menanggapi mengenai pidato perdana Prabowo sebagai presiden. Setelah resmi dilantik sebagai Presiden RI bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Momen bersejarah ini berlangsung di sidang paripurna MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Minggu kemarin. Dalam pidato, Prabowo menyoroti berbagai isu krusial yang dihadapi bangsa, mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada energi, hingga swasembada pangan. Di antara banyak tamu undangan yang hadir, kini sosok Komeng anggota DPR RI menjadi sorotan dengan gaya khasnya yang selalu humoris. Komeng menanggapi pidato perdana Prabowo yang sangat menggelitik. Komeng terkesan mendengar langsung pidato tersebut. Selama ini dirinya hanya menyaksikan pidato presiden lewat televisi. Itu Tom, saya udah berkali-kali kalau dengar pidato presiden, biasanya di TV. Itu baru saya, ya itu langsung. Dan secara langsung saya jadi langsing. Karena saya tahu keinginannya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, bahwa tidak boleh ada lagi orang susah di Indonesia. Komeng memuji Prabowo sebagai sosok yang menghargai presiden sebelumnya, bahwa Prabowo memiliki semangat untuk menyatukan bangsa. Dan di akhir wawancara, Komeng tidak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo yang telah memimpin Indonesia selama 10 tahun terakhir. Dari Jakarta, Silvi, Sinpo TV melaporkan. Pasca pelantikan susunan Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengadakan serah terima jabatan kepada Budi Santoso. Benar sekali, sebagai Menteri Perdagangan Kabinet baru, Budi Santoso juga menyampaikan 3 sorot utama guna mengawal perdagangan Indonesia semakin maju. Usai dilantik menjadi Menteri Perdagangan dalam Kabinet Merah Putih masa bakti 2024-2029, Budi Santoso mengatakan ada 3 tugas yang akan dilakukan untuk meningkatkan perdagangan Indonesia saat ini.
Ketiga tugas tersebut adalah pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta ekspor UKM dapat ditetapkan. Dalam kesempatannya, Budi juga mengatakan bahwa ketiga tersebut adalah sedikit dari banyaknya tugas Kementerian Perdagangan ke depan, mengingat target pemerintah Prabowo Gibran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Bisa ekspor, bisa artinya berani inovasi yang siap adaptasi. Jadi kita harus banyak hal yang kita lakukan sebenarnya. Kan? Kalau rasio kewirausahaan itu masih 3,47%, sementara untuk negara maju itu harus 10-12%. Nah, kami dari sektor perdagangan ingin mengejar UMKM kita itu bisa ekspor. Nanti kita bikin program-program karena instrumen untuk 3 program tadi itu sudah ada di Kementerian semua. Dari kebijakannya, kemudian dari unit responsible itu mendukung semua. Memang inline dengan program itu. Ya, jadi mohon bantuan juga teman-teman agar program. Adapun Budi Santoso mengajak seluruh pihak yang berkaitan untuk dapat memenuhi target tersebut untuk kedepannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Nih ada lagi viral nih Dewi. Biasanya viral kan adalah menteri atau wakil menterinya. Kali ini adalah kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto, Bobi Kertanegara, ikut masuk ke Istana Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Benar sekali, dan juga momen kedekatan Presiden Prabowo dengan Bobi ini semakin membuat warganet gemes. Aduh, seperti apa informasinya? Ini dia. Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram @Bobi Kertanegara pada Minggu 20 Oktober 2024, Bobi Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto, tampak ikut masuk ke Istana Kepresidenan Jakarta usai Prabowo dilantik. Dalam video, nampak Bobi Kertanegara naik pet stroller bertuliskan BK Bobi Kertanegara. Bobi terlihat nyaman berada di pet stroller dan nampak menikmati elusan dari Prabowo Subianto. Video tersebut pun viral dan menuai banyak respon gemas warganet di kolom komentar hingga ribuan. Kelucuan Bobi memang sudah sering membuat warganet gemas. Bahkan akun Instagram Bobi Kertanegara sudah memiliki ratusan ribu pengikut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aparatur sipil negara di kantor Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat melakukan pergantian foto Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin dengan foto Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran yang dipasang di seluruh ruangan kerja ASN. Usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, seluruh instansi pemerintah sudah mulai melakukan pergantian foto Presiden dan Wapres Jokowi Maruf Amin dengan foto Presiden serta Wapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya di kantor Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Para aparatur sipil negara tampak melakukan pergantian foto Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Maruf Amin. Tak hanya di ruang kerja, rapat serta aula, pemasangan foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini juga dilakukan di ruangan pelayanan terpadu masyarakat di dalam kantor Kelurahan Kembangan Utara. Selain sempat kesulitan mendapatkan foto terbaru Presiden dan Wapres Prabowo Gibran, para ASN dan masyarakat di sekitar kantor Kelurahan Kembangan Utara juga pada hari Minggu 20 Oktober kemarin sempat ikut serta memeriahkan acara pelantikan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Gibran dengan mendatangi kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Hari ini kita melakukan pemasangan foto daripada Bapak Presiden kita dan Wakil Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Kita melakukan pemasangan di bawah pelayanan masyarakat, kemudian di ruang ASN, dan tak lupa di ruang rapat di mana tempat berkumpulnya masyarakat pada saat kita akan melaksanakan rapat. Ya, hari ini karena kemarin baru saja pelantikan jam 10, kemudian kita masih ada di sana pada saat itu. Sekarang pagi tadi kita mulai mencari dan mencetak foto Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita. Pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran di instansi pemerintah tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada kepala negara yang baru. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan menghadirkan informasi segmen khusus seputar olahraga. Tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV.
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Kita lanjut informasi berikut ini. Nama Indonesia harum di dunia balap motor. Aldi Satya Mahendra menjadi pemenang Indonesia pertama juara World Super Sport 300. Aldi berhasil meraih gelar juara WSSP 300 dengan total 221 poin. Kepastian gelar tersebut diperoleh setelah ia finish di posisi ke-6 dalam ajang WSSP Spanyol 2024. Gelar juara didapat Aldi Satya usai finish ke-6 dalam balapan kedua atau Race to Super Sport 300 seri Spanyol 2024 di sirkuit Jerez Minggu 20 Oktober 2024. Finish ke-6 membuat Aldi Satya mengemas 5 poin dari balapan tersebut. Pembalap tim Bear Course tersebut tetap kokoh di puncak klasemen Super Sport 300 2024 dengan total 222 poin. Aldi berhasil mengungguli Loris Venenam dari MTM Kawasaki dan Inigo Iglesias Bravo dari Fusport RT Motorsport. Selama musim WSSP 300 2024, Aldi berhasil meraih podium sebanyak 8 kali dan mencatatkan 1 kemenangan, menjadikan pembalap dengan perolehan poin tertinggi. Yang lebih mengesankan, gelar juara ini diraih oleh Aldi dalam musim debutnya sebagai pembalap utama di WSSP 300. Aldi berhasil menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih gelar juara dunia dalam kategori balap motor solo. Selain itu, di usianya yang baru 18 tahun, ia juga menjadi pembalap Yamaha ketiga yang memenangkan gelar juara dunia di World SSP 300 mengikuti jejak Marc Garcia 2017 dan Alvaro Diaz 2022. Berstatus sebagai rookie, Aldi tidak merasa takut untuk bersaing dengan pembalap-pembalap senior seperti Loris Venenam. Dari Jakarta, Sasi Kirana, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pembalap asal Turki Toprak Razgat Liglu ini kembali menorehkan sejarah dengan meraih gelar World Superbike Juara Dunia atau WSBK 2024. Toprak Razgat Liglu kemarin semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pembalap superbike terbaik di dunia. Sirkuit Jerez Spanyol menjadi saksi bisu atas perjuangan sengit para pembalap papan atas dunia. Di tengah hiruk-pikuk persaingan, seorang pembalap asal Turki berhasil mencuri perhatian. Toprak Razgatlioglu dengan keberanian dan skill luar biasa berhasil menaklukkan setiap tikungan tajam dan lurus panjang di sirkuit ini. Dalam sebuah pertarungan yang menegangkan hingga lap terakhir, Toprak berhasil keluar sebagai juara, mengukuhkan dirinya sebagai raja baru World Superbike. Kemenangan Toprak Razgatlioglu di Spanyol ini membawa angin segar bagi dunia balap motor.
Prestasi gemilang ini tidak hanya membanggakan tim dan negaranya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para pembalap muda di seluruh dunia. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu informasi berikut ini, Red Spark menang dengan meyakinkan dengan skor 3-0 melawan GS Caltex. Megawati dan Vanya Bukilik mendominasi di pertandingan kali ini. Megawati dan Vanya Bukilik mencetak masing-masing 15 poin bersamaan. Pada kelanjutan ronde ke-6 Liga Voli, Red Spark menjamu GS Caltex yang berlangsung di Chungmu Gymnasium pada tanggal 20 Oktober. Red Spark mendapatkan kemenangan dengan skor 3-0. Kemenangan Red Spark dari GS Caltex, Red Spark memimpin klasemen sementara Liga Voli Korea dengan torehan 3 poin. Red Spark memulai laga dengan permainan impresif dan agresif dari game 1. Red Spark memimpin set pertama dengan skor 25-18. Di awal set 1, Red Spark langsung tampil menekan dengan permainan bola dari Vanya Bukilik, Megawati, dan Pyong Seung-ju. Mereka bertiga mampu menampilkan permainan apik sepanjang laga. Pada set 2, permainan Red Spark terus bertahan dan bermain dengan konsisten. Red Spark mampu memimpin hingga 24-17. Di momen ini pemain GS Caltex mendapatkan momen dan harapan bagi GS Caltex mendapatkan 5 poin beruntun. Namun Megawati dalam kedudukan 24-22 membuyar momen GS Caltex untuk memastikan Red Spark menang di set 2. Memasuki set 3, Red Spark makin mendominasi pada game ketiga ini. Permainan yang begitu konsisten dan lebih agresif, Red Spark menutup set dengan skor telak 25-12 sekaligus memastikan 3 set langsung dan memastikan Red Spark memimpin klasemen sementara. Dari Jakarta, Dias, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ajang Menpora Fest 2024 yang mempertandingkan 3 cabang olahraga secara resmi digelar pada Sabtu kemarin. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo hadir dan menutup langsung acara tersebut sekaligus menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Dito mengatakan bahwa Menpora Fest 2024 merupakan puncak dari berbagai rangkaian acara sirkuit nasional yang sebelumnya telah digelar di berbagai daerah. Menpora Fest 2024 melombakan 3 cabang olahraga, yakni futsal, bulu tangkis, dan basket 3x3. Selama acara ini digelar, sejumlah artis tanah air diundang hadir untuk ikut meramaikan. Dito mengatakan bahwa ke depan instansinya akan berusaha melibatkan cabur-cabur yang sesuai dengan kebutuhan dengan target jangka pendek di Youth Olympic Games dan Asian Youth Games. Olympic Youth Games selanjutnya akan berlangsung di Dakar, Senegal pada tahun 2026 nanti. Adapun Asian Youth Games akan berlangsung di tahun depan di kota Tashkent, Uzbekistan. Kedua ajang penting ini digelar setiap 4 tahun sekali yang melibatkan atlet-atlet usia sekolah 15 sampai dengan 18 tahun. Kedua ajang ini merupakan acara besar di bawah Olimpiade dan Asian Games. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait seputar peristiwa. Tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia
setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Berita kita lanjutkan mengenai peristiwa selama 24 jam terakhir. Seorang pedagang mainan keliling di Duri Kosambi, Jakarta, kepergok memperlihatkan konten tidak pantas kepada anak-anak. Melihat kejadian tersebut, warga khawatir dan melaporkan ke kantor polisi. Sebuah video yang memperlihatkan pedagang mainan keliling diduga mempertontonkan film porno ke anak-anak viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Pasar Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video, terlihat pedagang mainan yang diduga mempertontonkan film porno ke anak-anak memakai kaos bernuansa warna merah dan hitam dan mengenakan topi hitam. Pria tersebut tampak diam saja saat warga memergoki aksinya. Warga mulai khawatir setelah beberapa anak melaporkan tindakan tidak pantas oleh pedagang tersebut. Kejadian berawal ketika seorang ibu memergoki pedagang menunjukkan video di ponselnya kepada anak-anak yang sedang membeli mainan. Sempat diusir oleh warga, pedagang tersebut masih berjualan di sekitar RT 5 RW 1 dekat Masjid Al-Barokah. Setelah kejadian itu, beberapa anak lainnya mengaku pernah mengalami hal yang sama. Kapolsek Cengkareng, Kompol Stanley Soselisa, sampaikan pihaknya sudah melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Kini terduga pelaku masih dalam pencarian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran terjadi di Naga Swalayan, Kota Bekasi. Kebakaran terjadi pada pukul 22:37 waktu Indonesia Barat. Penyebab kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu sisi gedung swalayan tersebut. Kebakaran hebat melanda salah satu gedung di Naga Swalayan yang terletak di Kota Bekasi. Api dengan cepat menyebar melahap sebagian bangunan swalayan tersebut. Petugas kebakaran segera dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut saksi mata, kebakaran diduga bermula dari korsleting listrik di salah satu ruangan penyimpanan barang. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa. Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemadam kebakaran masih terus berusaha mengendalikan api, sementara pihak berwenang mulai melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Untuk masyarakat di sekitar lokasi diminta untuk menjauh demi keselamatan. Dari Jakarta, Dias, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga Lampung berhasil menggagalkan komplotan maling yang beraksi di beberapa supermarket setempat. 2 pelaku pencurian di minimarket berhasil diamankan. Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan aksi heroik warga dalam mengagalkan komplotan maling di kawasan Sidomulyo, Lampung Selatan. Kejadian tersebut terjadi ketika komplotan maling mencoba mencuri di beberapa minimarket, termasuk minimarket Sidomulyo dan minimarket Sidodadi. Sebelumnya pelaku sempat mencuri di toko UMKM Multimart sebelum melanjutkan aksinya di lokasi lainnya. Gerak-gerik mencurigakan pelaku mulai terlihat ketika salah satu di minimarket terekam oleh kamera CCTV. Warga yang melihat rekaman tersebut segera bergerak cepat untuk mencegah pelaku melarikan diri. Warga yang mengejarnya berhasil menghalau dan menangkap kedua pelaku. Warga kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Sidomulyo untuk penanganan lebih lanjut. Kapolsek Sidomulyo, Ibtu Sugianto, mengatakan bahwa 2 pelaku pencurian di minimarket berhasil diamankan serta barang bukti salah satunya rekaman CCTV. Keberhasilan warga dalam menggagalkan aksi pencurian ini menunjukkan kepedulian dan kerjasama masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pesawat milik Sam Air jatuh di sekitar area Bandara Bumi Panuau, Puhau Toa. Dan juga 4 orang yang terdiri dari kru dan juga penumpang tewas dalam insiden ini. Pesawat Sam Air PKSMH jatuh di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada Minggu 20 Oktober 2024 sekitar pukul 9 WITA. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang dilaporkan meninggal dunia. Sebelum dilaporkan adanya kejatuhan, pesawat dengan rute Gorontalo-Pohuwato hilang kontak usai lepas landas dari Bandara Jalaluddin Gorontalo. Pesawat kemudian ditemukan di kawasan tambak dekat Bandara Bumi Panua, Pohuwato. Pesawat tersebut ditemukan dalam keadaan hancur total akibat kecelakaan di rawa-rawa sebelum runway 27 Bandara Pohuwato. Mengetahui kejadian tersebut, tim pencarian dan penyelamatan segera dikerahkan menuju lokasi kecelakaan untuk melakukan evakuasi. Tim ini terdiri dari tim siaga komunikasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, tim rescue Posar Marisa, Babin Sarandangan,
pihak Bandara Panua, serta masyarakat setempat. Hingga kini, belum diketahui penyebab kecelakaan pesawat Sam Air di Pohuwato, Gorontalo tersebut. Pihak berwenang akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kecelakaan pesawat Sam Air. Beberapa hal diperiksa termasuk faktor cuaca buruk dan gangguan teknis. Dari Jakarta, Sasi Kirana, Sinpo TV melaporkan. Insiden mencurigakan terjadi di Kampung Kupu-Kupu Pasir Putih Jalan Haji Maing Depok, di mana seorang remaja terekam kamera pengawas mengambil seluruh jemuran tetangganya. Tindakan ini memicu keresahan di kalangan warga yang kini lebih waspada terhadap keamanan lingkungan mereka. Sebuah insiden mengejutkan terjadi di Kampung Kupu Pasir Putih, Jalan Haji Maing, Depok. Seorang remaja yang terekam kamera pengawas terlihat mengambil jemuran tetangganya. Awalnya banyak yang mengira bahwa ia hanya mengambil baju yang dijemur, namun ternyata remaja tersebut benar-benar mengambil jemurannya. Rekaman tersebut menunjukkan aksi remaja yang tampak tidak merasa bersalah saat mengambil barang yang bukan miliknya. Tindakan ini telah menimbulkan keresahan di kalangan warga sekitar yang meminta agar kejadian serupa tidak terulang di lingkungan mereka. Pihak berwajib dan RT setempat sedang menyelidiki insiden ini dan menghimbau kepada para warga untuk lebih waspada serta melaporkan setiap tindakan mencurigakan. Masyarakat diharapkan saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik. Dan saya Mahathir Muhammad mengucapkan terima kasih dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Dan terus saksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.